Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah, baik Pak Guru. Pak Guru juga Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Nantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita panjatkan pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita mengakui kita ini bukan siapa-siapa, melainkan kita adalah hamba Allah yang harus selalu taat untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu doa keberkahan dan rahmat tidak lupa juga kita sampaikan untuk sang pembawa syafaat setelah beliau membawa rahmat ke dunia seluruh alam semesta ini. Ibu-ibu, bapak sekalian, bahagia rasanya di sela-sela waktu yang kita miliki di akhir dari aktivitas seharian kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran baru, pelajaran yang ke-11 dengan judul Al-Wudu. Untuk itu, marilah sebelum kita jauh melangkah memahami tahap demi tahap, bagian demi bagian dari pelajaran kita, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, di pelajaran kita dulu ya, di pelajaran An-Nasr ya. An-Nasr kita sudah mulai membangun pemahaman ya. Pemahaman tentang adanya penciri-penciri tertentu, untuk menunjukkan posisi tertentu dari sebuah kata di dalam kalimat. Ya, dari sebuah kata di dalam kalimat. Ada yang masih punya simpanan? Punya simpanan. Yang masih menyimpan itu untuk subjek gitu ya. Untuk subjek, pencirinya apa gitu. Ada yang ingat? Subjek berakhiran doma. Ya, oke, bagus. Terus Jika akhirnya Alif lam. objek. Terus Berakhiran doma. ya, itu ya. Ini pada pelajaran kita ya, malam hari ini sedikit tidak itu akan ada kaitannya ya. Akan ada kaitannya dengan apa yang dulu pernah kita pelajari sedikit ya. Baik. Pelajaran kita yang ke-11 apa judulnya nih? Al-wudu. Al-wudu. Ya. Kira-kira ini bentuk berapa? Bentuk tiga. Masdar ya. Bentuk Ada tiga. yang menduga bentuk 3, ada yang menduga bentuk 4. Kalau bentuk 4 ya, kalau bentuk 4 itu bentuk apa? Sifat. Ini apakah kata sifat nih? Bukan. Bukan. Ini masdar. Kata kerja yang Masdar. dibedakan. Iya, baik. Masuk ke dalam bahasa Indonesia tanpa ada alnya. Iya. Wudu. Sehingga artinya apa kalau bahasa Indonesia jadinya? Wudu. Wudu itu ya, ibu-ibu, itu adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh
kata bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia dan menjadi kata kerja bahasa Indonesia itu banyak yang awalnya adalah masdar. Awalnya masdar karena cocok dia. Masdar itu punya kesamaan dengan kata kerja dalam hal bahwa pertama, masdar itu menunjukkan perbuatan, kata kerja juga menunjukkan perbuatan. Cocok di situ. Yang kedua, masdar itu tidak terikat dengan waktu, kata kerja juga tidak terikat dengan waktu khusus. Kalau kita bilang makan ya itu ya boleh kapan aja, boleh masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang boleh kita mengatakan makan dalam bahasa Indonesia. Maka wudhu karakternya begitu ya. Ya, karakternya begitu. Dalam bahasa Indonesia juga kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak langsung menyiratkan ya, tidak langsung mengisyaratkan pelakunya itu apakah mudzakkar atau muannas, tunggal atau jamak. Itu ya. Kata kerja begitu. Masdar juga begitu. Menyiratkan ya, tidak menyiratkan tentang itu. Wudhu kata kita. Ya, Aisyah wudhu, Hindun wudhu, Fatimah juga wudhu, Bu Fauziah wudhu, Pak Hamid juga wudhu kan sama aja wudhu juga ketika masuk dalam bahasa Indonesia. Gitu ya, kata kerja yang dibendakan masdar. Mari kita lihat ya, mudah-mudahan ini gambarnya udah lama ya, tapi coba diperhatikan ya. Ada gambar baru sih, ada gambar baru. Ini anggota wudhu nih, ada anggota wudhu. Di bagian atas itu ada ro's. Bagian atas ada ro's. Kemudian ada wajah. Nah, wajah ini udah masuk ke bahasa Indonesia. Kemudian ada yad. Ada yad ya. Ya, ada yad, lalu jadi yadain seperti syahadatain. Ya. Dua tangan. Kemudian ya, bawah itu yang di bawah itu ada rijlain. Rijl ada rijlain. Ini adalah anggota yang ada anggota badan kita yang ada kaitannya dengan wudhu. Kaitannya dengan wudhu. Wajah. Nah, coba lihat yang pertama tuh. Terlihat ya gambarnya ya, walaupun mungkin agak samar-samar bagi sebagian. Dia sedang Lihat ya, itu gambar tersebut diungkapkan dalam bahasa Arab dengan huwa yaghsilu al-wajha. Huwa yaghsilu al-wajha. Dengan membaca kalimat itu, mana yang diduga objek? Wajah. Al-wajha. Kalau huwa kan di awal kalimat, rasa-rasanya enggak ya. Rasa-rasanya enggak ya. Al-wajha. objek. Ini ya ada kata kuncinya adalah yaghsilu. Kata kuncinya adalah yaghsilu. Ini juga yaghsilu juga. Ini juga yaghsilu. Iya, ini Tapi yang tadi bedanya, yang tadi yaghsilu al-wajha. Sedang ini yaghsilu al-yad. Al-yada. Kira-kira begitu. Yaghsilu al-yada. Yaghsilu al-wajha. Itu ada kaitannya dengan objek tadi ya, pemakluman. Yaghsilu al-yada. Nah, berikut ini yamsahu nih, kalau ini yamsahu. Menyapu. Yamsahu. Mengusap. Yamsahu kalau ini. Ibu-ibu mengatakan mengusap niatnya apa?
Menyapu. Ya, waktu mengatakan menyapu niatnya apa? Apa ada yang nanya artinya atau ada yang nggak paham gambarnya atau gimana gitu waktu mengatakan menyapu, mengusap itu apa niatnya? Niatnya berutut. Bukan maksudnya niat di hati ibu waktu berkata mengusap, waktu berkata menyapu gitu. Waktu berbicara bahasa Indonesia niatnya apa? Maknanya mengartikan gambar itu. Gitu. Niatnya yang pengalaman dengan lihat gambar. iya lihat gambar. Melihat gambar itu. Itu seperti mengusap kepala. Niat berwudu. Kan beda ceritanya nih ya. Kan Pengalaman beda Pak. ceritanya kalau saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, ini gambar ini sedang apa? Beda kan ceritanya. Oh iya. Kalau ini kan kita tinggal lihat gambarnya, maksud saya tinggal lihat gambarnya. Kalau gambarnya seperti ini dalam bahasa Arab diungkapkan dengan yam sahur roksa. Ya, diungkapkan dengan lengkapnya huwa yam sahur roksa. Nah, kalau ini tadi huwa Yagsilu al-yada. al-yada. Kalau ini huwa yagsilu al-wajha. Wajah. Huwa yagsilu al-wajha. Huwa yagsilu al-yada. Huwa yamsahur ra'sa. Dari gambar-gambar tadi bisa dibedakan makna antara yagsilu dengan yamsahu? Iya bisa Pak Guru. Ya, oke. Iya bisa. Udah bisa pastilah ya. Bisa dimengerti ya dengan lihat gambar ya. Ya jadinya. Dengan lihat gambar aja kita bisa mengerti apa maksudnya yagsilu, apa maksudnya yamsahu. Apa maksudnya yamsahu. Nah, kalau ini sedang yagsilu. Yagsilu ar-rijla. ar-rijla. Tidak kita pelajari ya, ada roksa, ada al-wajah, ada al-yad. Al-yad kalau dua kan diungkapkan dengan apa? Yadaini. Al-yadaini. Adaini. Nah, kemudian tadi yang paling bawah ada Rijlaini. Rijl. Kalau dua menjadi arijlai. Ini udah menjadi maklum kita semua. Kalau kita wudu, ya, kalau kita wudu itu apa saja yang kita lakukan. Dalam bahasa Arab tadi ada dua ya, ada dua kata kuncinya. Ada yagsilu dan ada yamsahu. Ada yagsilu dan ada yamsahu. Berdasarkan gambar ya, berdasarkan gambar itu ini kita bisa mengungkapkan bahwa kegiatan yang kita lakukan pada saat wudhu atau pada saat seseorang berwudhu, yang pertama di situ ada kegiatan huwa yagsilu al-wajha. Nah, ingat ya, al-wajha. Kemudian yang kedua huwa yagsilu al-yada. Al-yada. Yang berikutnya huwa yamsahu ar-ra'sa. Kemudian yang terakhir huwa yagsilu ar-rijla. Bisa ya dibedakan antara yagsilu dengan yamsahu? Allah. Baik. Kalau misalnya menjadi clue-nya adalah banyak air gitu ya. Kalau banyak air, mana itu? Yagsilu apa yamsahu? Yagsilu. Ya, yagsilu. Coba jadi rasa-rasa itu kalau yagsilu dengan yamsahu. Mana yang lebih terasa ringan di dalam ucapan?
Yamsah. Amsahu. Yamsah lebih Saya. ringan. Cakep nih bahasa itu. Yamsahu tipis tuh. Yamsahu tipis itu. Airnya juga nanti pada waktu yamsahu itu Dikit. Sedikit. yag, yag Ya. silu nih kalau ini pakai kumur-kumur banyak guguk. Yag sil. Kan ada kesesuaian antara makna yang dimaksudkan dengan bunyi yang digunakan. Seperti kita tuh kan kalau marah itu kan terasa berat dengan omongannya. Beda tuh dengan orang yang lagi bahagia, rasanya ringan, ya enak didengar di telinga. Nah, baik. Mari kita lanjutkan, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian kita lanjutkan. Ini pemahaman kosakata kita masih berkaitan dengan anggota wudhu, anggota badan maksud saya, anggota badan yang kita pada saat yang kita kenakan air pada saat kita wudhu. Berwudu. Beberapa kata itu sudah kita temukan pada bagian sebelumnya. Ada kata wajh. Ada kata wajh. Di sini diperkenalkan jamaknya. Ada wajh, jamaknya wujuh. Ada wajh, jamaknya wujuh. Itu ya. Kan kelihatan tulisannya kan mirip gitu. Ada 3 huruf yang sama. Kemudian yang kedua tadi anggota badan yang menjadi bagian juga dari kegiatan wudhu ada yad. Yad itu kalau jamak aidin. Aidin. Mirip kalau cuma satu itu jadinya ID. Ada ID card. Aidin ya, jamak yad ada aidin. Kalau 2 tadi diungkapkan tadi sudah ya, yadain. Yadain. Kemudian berikutnya ini ada ro's. Ada ro's, jamaknya ru'us. Kan kelihatan juga ya, ada 3 huruf yang sama, ada ro, ada hamzah, ada sin. Ada ro's, jamaknya ru'us. Mirip seperti wajh, wujuh. Wajh, wujuh. Ro's, ru'us. Kemudian berikutnya ada rijal. Tadi ya, masih ingat ya gambarnya ya untuk rijal. Ya. Tadi rijal yagsilu apa yamsahu? Yagsilu. Kalau wajh tadi yagsilu apa yamsahu? Yagsilu. Yang tadi yagsilu apa yamsahu? Apa? Yad. Yad. Oh, Yagsilu. Yagsilu. Nah, ini ada rijal. Rijal jamaknya arjul. Ada juga bisa kita lihat ya jejaknya. Bisa kita lihat jejak adanya 3 huruf yang sama. Rijlain. Ini kata baru ya, kata barunya ada kata mirfak. Ada mirfak ya. Ada mirfak. Coba perhatikan ibu-ibu, Bapak sekalian. Yang ini. Siku. Nggak usah dibilang lah ya. Udah. Rajin banget Anda. Ya. Ada mirfak. Ada mirfak. Ada ro's. Apalagi tadi? Ada wajh. Ada yad. Ada ru. Ada rijal. Mirfak. Rijal. Ada mirfak. Nah, ini adalah beberapa kata yang akan menjadi modal kita untuk memahami
teks wacana bahasa Arab, termasuk di dalamnya adalah kutipan ayat yang berbicara tentang wudhu. Nah, ini kan kita masih masih di pelajaran awal, ya, pelajaran awal bahasa Arab Qurani, ingin membenahi pemahaman kita seputar sholat dan sekitarnya. Azan sudah kita pernah pelajari. Nah, setelah azan kita wudhu. Itu yang kita pelajari sekarang. Wudhu. Kenapa tidak setelah azan kemudian kita pelajari tentang wudhu? Karena memang dari segi kedekatan dengan tema itu untuk wudhu ya, tidak seperti tingkat pemahaman kita, kebutuhan kita tidak setinggi kebutuhan kita tentang Al-Fatihah, ya, kemudian berikutnya tentang surah An-Nasr, karena ada yang bisa perlu dipahami karena kita baca. Kemudian ada alamatul muttaqin dan sebagainya. Setelah yang pokok-pokok tersebut sudah kita pahami dan sudah kita pelajari, ditambah lagi ini sekarang kaitannya dengan wudhu. Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak sekalian tentang beberapa kata pokok yang tadi yang akan Ada kita Pak Guru. Pak Guru mau tanya, itu kan itu kan tunggalnya, aidin jamak, yada ini jamak juga. Jadi beda antara aidin sama yada ini. Ya, bagus. Maknanya. Kalau syahadatain apa tadi? Syahadatain. Apa yang ibu pahami syahadatain? Rokaatain yang lebih populer. Kenapa Pak? Enggak jelas. Rokaatain. Ini Pak gurunya enggak jelas nih Pak gurunya. Rokaatain. Apa Bu? Rokaatain. Rokaatain dua rakaat. Rokaat. Rakaat. Iya. Kapan itu kita menggunakan kata rokaatain dan menggunakan rokaat? Rokaatain ini 2 rakaat. Iya. Terus rokaat, ya rakaat. Iya, kapan? Sholat apa itu kita gunakan? Sholat subuh, Rakaat ini sholat subuh. Rakaat ini sholat subuh. Sholat Terus? sunnah yang 2 rakaat. Terus? Rakaat ini ya itu Pak. Iya, oke. Kalau rokaat? Lebih dari 2. Kalau apa Pak? Kalau rokaat? Rakaat itu ada sebelumnya kita sebutin misalnya berapa 3 rakaat apa 4 rakaat gitu. Ada jumlahnya sebelumnya. Iya. Ya kira-kira begitulah. Yadain ini seperti subuh. Aidin ini seperti maghrib, seperti isya. Ya kita harus sebutin berapa. Oh iya deh. Sama yang di bawah juga ya Pak ya. Disebutin berapa juga kita udah paham gitu. Tidak disebutin berapa-berapanya juga kita sudah paham. Bahwa kalau iyad itu tunggal. Kalau yadain itu memiliki makna 2. Enggak usah dibilang 2, enggak usah. Tapi dipahami ya. Dipahami bahwa kalau tunggal cuman 1, kita mengatakan orang Arab, bahasa Arab mengatakan yad. Kalau 2 orang Arab mengatakan yadain. Kalau lebih dari itu orang Arab mengatakan aidin. Oke. Ya, begitu juga dengan rijal gitu. Rijal. Maka apa pakai itu rijal ayam berapa rijal? Ya udah nggak usah ditanya. Tuh, rijal udah dibawain sepotong dia. Mau apa? Gitu. Kalau itu rijlain. Nah, udah langsung dibawain 2. Kalau arjul berarti lebih dari 2. Begitu itunya makna dasarnya. Makna dasar. Ada lagi yang lain? Baik.
Kalau tidak ada ibu-ibu bapak sekalian, mari kita gunakan pemahaman kita terkait dengan beberapa kata yang tadi untuk memahami kutipan ayat surah Al-Maidah ayat 6 ya. Mari kita baca bersama-sama ringkas ini ya, ringkas. Kita akan memahaminya secara maksimal jikalau kita menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Mari kita baca bersama-sama ya. Natawaddo Atawaddu qabla sholat. Natawaddo Bil ma'ruf. Allah Allahu ta'ala Ya, ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu ila sholat fagsilu wujuhakum aydiyakum wa ilal aydiyakum marafiq marafiq wamsahu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, baik. Silahkan diamati lagi, dilihat lagi dari awal. Ini satu slide ini, pelajaran kita gampang untuk kita pahami mudah-mudahan. Silahkan dilihat kalau ada yang belum terpahami, silahkan kita bahas terlebih dahulu. Natawadda qabla sholat. Niat ya, natawadda. Ada lagi yang lain? Untum Pak Guru. Ya, baik. Junuban. Natawadda, kemudian ada ka'bain, ya, ada bain, Junuban. kemudian ada kuntum. Ada lagi yang lain? Junuban. Junub, ya, ada yang belum tahu junub, ya. Apalagi yang lain? Al-Marafiq. Iya, ada yang belum paham al-marafiq. Baik. Apalagi? Biru'usikum. Ya, bagus. Biru usikum. Baik, apalagi? Biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Iya, Al-ka'bain. bagus. Nah, tadi ada yang bertanya Ka'bain, sekarang juga ada yang bertanya Ka'bain. Maaf enggak nyimak. Haru. Fatahharu, iya bagus. Fatahharu udah ditanya Ya. ya. Fatahharu. Mari kita bahas Banyak. sama-sama beberapa kata yang tadi ditanyakan. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lihat. Seperti biasa ya, seperti biasa. Biasa apa Pak Guru? Pertama-tama kita gunakan ciri khusus bahasa Arab. Coba Bu Fauzia. Tiga huruf dasar yang sama. Baik. Coba sekarang Ibu perhatikan ya. Kata ini ya, yang tadi ditanyakan. Nawadda. Bandingkan dengan judul pelajaran kita. Wudu. Bandingkan Iya. aja. Gitu. Bandingkan. Ada yang sama ya Bapak? Oke, selesailah persoalan. Wudu. Jadinya berwudu. Oke, bagus. Siap yang berwudu. Bagaimana Pak? Siap yang berwudu. Manusia. Bagus. Nggak apa-apa, santai aja biasa. Saya kan senang sama Ibu. Jadi senang ajakin ngobrol, biasa aja. Apakah di situ ada kata yang bermakna manusia? Tidak ada. Kalau begitu kita pakai kata Ganti. ganti. Nah gitu. Ini mah ilmu lama ini.
Tapi biasalah, kita kan memang lupa. Biasa. Supaya ya. apa? Supaya Pak Guru punya kesempatan ngingatin kami, Pak Guru. Kan Pak Guru dapat pahala kalau ngingatin kami Iya, yang Pak Guru. Amin. Pahalanya gede loh, Pak. Silakan. Apa kira-kira kata ganti yang bisa dipahami dari kata natawaddo? Oh, kita berudu. Nah, kita berudu. Kapan jadi cebong? Udah berudu aja. Baik, gitu ya. Kita berwudu. Sholat. Sebelum Baik, gitu ya. sholat, qabla sholat. Kita lanjutkan berikutnya. Yang tadi masuk dalam radar yang dianggap belum bisa dipahami juga adalah kata apa? Al-marofik. Mana? Coba Bu Yurlis, alif lamnya ditiadakan. Al-marofik. Marafik. Al-marafik, alif lamnya ditiadakan. Dibuang jadi marofik. Marafik. Iya. Bukankah sudah kita bahas tadi di sini? Oh, ini dia. Orang Indonesia memang antara ada dan tidak ada al memang bisa mengubah arti. Alpukat enak Pak Guru, bisa dijus. Apalagi kalau alpukatnya dikirim dari siapa ya? Dikirim dari Bu Yayu, enak banget alpukatnya. Nah, tapi nanti kalau dikirimin alpukat sama Bu Yayu jangan sampai alnya hilang. Alpukatnya doang. Modar kita gitu. Jadi mungkin seperti itu ya Bu Yurlis ya. Pada waktu marofik paham, tapi waktu alf marofik kok jadi nggak paham ya gitu. Kok nggak jadi nggak paham ya? Karena bisa jadi itu pengaruh bahasa Indonesia. Karena waktu pukat ngerti, alpukat beda lagi. Jadi sama ya Bu Yurlis antara marofik dengan al-marofik. Yang tadi sempat kita pegang tadi ya, untuk menunjukkan apa itu al-marofik. Nah, berikutnya ya ini kaitannya dengan ini ya, dengan wudhu ya, kaitannya dengan wudhu. Kalau al-marofik itu ibu-ibu ya, mirfak tadi ya. Kalau mirfak itu kaitannya dengan satu rangkaian dengan ID, dengan yad, maka ibu bapak bisa tepat nih. Al-Ka'bain itu kaitannya dengan arjul. Kaitannya dengan arjul. Bisa terbayang nggak? Kalau nggak bisa terbayang ya nanti kita cari jalan untuk menjelaskannya. Jadi Pak, bain itu ini bukan Pak, kalau kaitan sama arjulukum itu berarti mata kaki ya, Mata kaki. atau lutut ya? Itu kan pinter banget. Iya pinter banget itu. Saya belum ngasih tahu aja udah pada paham. Soalnya Ya, kita dikaitkan sebut itu loh, dengan Pak. ya penggunaan konteks ya. Penggunaan konteks. Penggunaan konteks. ID-kum itu kaitannya al-marofik, sedangkan al-Ka'bain itu kaitannya dengan arjul, dengan rijal. Kita lanjutkan berikutnya ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ada pertanyaan biruusikum. Seperti biasa, kita menggunakan khazanah ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki. Kira-kira Bu Fauzia, biruusikum itu yang satu rangkaian itu satu kata apa lebih dari satu kata? lebih dari satu kata. Ya, kira-kira berapa? 3 dengan B ya. Oke, bagus. Yang pertama apa? Kalau itu B. maksimal diduga 3. B. Yang kedua? Ru'us. Iya, yang ketiga? Kum. Iya. Berarti kalau pertanyaannya itu tentang Jadi, bi, ingat saja basmalah.
Kalau pertanyaan tentang kum, ingat saja assalamualaikum. Kalau pertanyaannya ru'us, ya, kalau Ini ingat kepala aja ya. yang tadi. Tuh. Iya, kepala ru. Ini masih ada jejak pengaruh bahasa Indonesia yang mengesankan seolah-olah ya, seolah-olah satu rangkaian itu adalah satu Satu kata. gitu. Harus nyari kata dasarnya itu belum Ya. belum Baik. otomatis. Bagus ya. Karena itu butuh proses ya, karena itu butuh proses ya. Dan ini akan bagus kalau kita terus berusaha untuk membangun kemandirian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada yang belum paham junub? Ya tahunya mandi junub, Pak. Ya itu akan Hadas begitu. besar. Jadi bersih apa Pak itu Pak maksudnya? Apa besar? Apa ya berarti Pak junub itu? Mandi besar atau apa ya? Iya, mandi besar. Itu kita berhadas besar ya itu Pak ya. Iya, maksud saya jadi ini apa namanya arti kata dasarnya gitu loh. Janabah atau apa ya itu? Junub. Terus cari di kamus. Ini yang kita sebut dengan ya serapan. Ya, kalau ada kata bahasa Indonesia yang mirip atau sama dengan bahasa Arab, itulah dia maknanya. Gitu. Yang saya tahu mandi junub katanya, ya udah itu mandi. Kalau mandi junub itu mana yang duluan, mandinya dulu apa junubnya? Junubnya. Junubnya dulu. Saya bingung nanti gimana nyeritain kalau Bu Susi junubnya gimana, Bu Susi. Tinggal harus mandi. Saya mau buka dulu kamus loh, Pak. Ya, taunya ya maksudnya perkiraan dalam bahasa Indonesia, tapi Ya. kan arti aslinya yang saya tidak tahu. Ya, Pak. ya, yang tadi Bu Susi mengatakan mandi junub. Mana yang lebih dahulu? Junubnya Mandinya, Pak. dulu, baru mandi. Ya itulah itu kan, mandi itu tuh fattoharu gitu. Apa kira-kira 3 pokoknya? Toharo. Dari situ ada kata toharoh gitu. Ya, ada kata toharoh, ada ungkapan at-toharotu satrul iman gitu. Ada at-toharatu minal iman. Kebersihan Ya. Sebagian dari iman. Kalau berjunub bersuci dulu ya Pak ya. Ya, itu arti dasarnya kan bersih-bersihnya ya. Ya, cara kita membersihkan diri dari junub itu adalah dengan cara mandi gitu. Toharoh itu kan arti umum ya, arti umum. Ketika dikaitkan dengan junub itu ya bentuknya nanti adalah mandi untuk membersihkan diri. Bahasa kita kan bersuci dari hadas besar, dari hadas kecil. Kira-kira begitu ya maknanya, Ibu-ibu. Nah, berikut pertanyaan terakhirnya adalah kuntum. Kuntum. Ya, adalah kuntum. Itu kira-kira ada bagian yang bisa diandalkan itu, Pak Hamid? Ada tumnya itu ya Pak ya? Ya udah, Pak Guru. pakai itu aja. Ya, Pakai itu tum. aja. Dari antum. Mana tum? Antum. Jadi Ya, kalian. maknanya? Kalian. Iya, baik. Manfaatkan aja itu. Ya. Kuntum. Antum. Iya, baik. Nah, itu dia Ibu-ibu, beberapa Bapak sekalian ya, beberapa makna ya, beberapa makna yang kita bisa pahami ya, yang bisa kita pahami dari beberapa kata kunci yang tadi belum
bisa langsung diprediksi. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak sekalian, kita coba maknai ya, coba kita maknai. Natawaddau qabla shalah. Silakan coba. Kita berwudu sebelum sholat. Iya, baik. Natawaddau bil ma. Kita berwudu dengan air. Dengan Ya. air. Qala Allah Ta'ala. Allah Allah berfirman. Allah yang Maha Tinggi berfirman. Allah yang Ya, berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai Wahai orang-orang orang-orang yang beriman. Ya. Idza kumtum ila shalah. Jika kalian Kalian mendirikan sholat, mendirikan sholat, Apabila kalian hendak mendirikan, Silu katanya. maka basuhlah oleh kalian Apa yang kedua dibasuh? Wajah. Wajah-wajah kalian. wajah-wajah Wujuhakum. Wajah-wajah kalian. wajah kalian Emang kita punya berapa wajah? Satu, tapi kan kalian. Iya. Kalau bahasa Kalian. Indonesia cukup ya. Wajah kalian. Dari kalian itu Oke. jadi pakai Oh, wajah. oke. jamak. Oke. Oke. Tapi kalau kita Wajah bilang kalian. wajah-wajah kalian itu indikasi ada yang bermuka 2, bermuka 3. Oke, Wajah 2. Wajah 3. cukup satu ya. Oke. Ya, bahasa Indonesia kan karakternya begitu bahasa Indonesia. Wa aidiyakum. Misalnya begitu. Apa keluarga kalian? Nggak ada kan keluarga kalian Keluarga nggak? kalian. Nah, begitu. Tapi kalau bahasa Ya. Arab ya jelas ya bahwa itu banyak. Apa katanya yang di apa tadi? Fagsilu? Wasil Tadi wujuhakum. Basuhlah Basuhlah wajah 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 kalian. kalian. wajah kalian. Wa aidiakum Tangan Dua tangan kalian. tangan kalian. ilal marafiq. sampai Sampai ke siku. Hingga siku. Iya, sampai ke siku. Jadi ada berapa yang dibasuh? Wajah. Wujud sama Wujud sama dua air. tangan. Tangan Baru 2. Nah, baru. Berikutnya wamsahu. dan usaplah Usaplah. Saplah. kalian usaplah Nah, baik. Apa nih yang harus diusap gitu? kepala Kepala. kalian. Biruusikum. Ya penting kan kita pelajari ini. Jangan-jangan taktik beragama kita selama ini tidak sejalan dengan Al-Quran. Yuk kita dengarkan kata Al-Quran. Apa? Wamsahu katanya apa? Usaplah. Usaplah. Usaplah kepala kalian. Usikum wa julakum ilal ka'bain. Kepala kalian dan kaki kalian Kepala kalian. sampai mata kaki kalian. Iya, baik. Jadi ada berapa yang diusap? Dua. Ada 2. Ah, Apa yang pertama? Kepala dan kaki. Kepala. Yang kedua? Kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Apa tadi Ya. bedanya antara basuh dan usap? Kalau Oh. basuh banyak air. Banyak Kalau Ya, air. sedikit kalau basuh air. banyak air. Air. Kalau Kalau usap usap. sedikit Sedikit air. air. Di sini Jadi- kaki dibasuh apa diusap? dibasuh. Diusap Di di sini. Kalau Di di sini sini diusap. Tapi kita Kalau diusap. dibasuh. Kamu Gimana? basuh Pak, pakai keran. Sambil Kita ya diusap di Kalau Bu Yuri selama ini dibasuh apa diusap kakinya? Dibasuh. dibasuh. Usap. Hah? Dibasuh. Bu Yuri Dibasuh dibasuh sambil apa diusap. diusap selama ini? Dibasuh sambil diusap, Pak. Ini Bu Rosidah ini udah dalam yang tadi udah kan ada 2 katanya. Ada yang dibasuh, ada yang diusap. Bu Rosidah bid'ah. Dibasuh dan diusap.
Saya nunggu jawaban dari Bu Yurlis nih. Bu Yurlis, kakinya dibasuh apa diusap? Biasanya sih dibasuh. Iya. Ibu membasuhnya itu karena ngikutin Al-Quran apa ngikutin guru? Ikutin guru. Guru. Gimana? Gitu Pak Guru. Ikut Jadi mana Ibu mau ikutin guru apa ngikutin Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran, Pak. Al-Quran apa katanya Bu Rosidah? Kaki diapakan? Bangsa. Aduh, ini Hah? tricky nih. Iya, tricky nih. Bu Rosidah Basuh. gimana? Kaki dibasuh apa diusap katanya? Dibasuh tadi, Pak. Gimana Tadi coba? usap. Gimana coba Bu? Wamsahu apa katanya? Wamsahu maka usaplah. Oke, diusap ya. Biruusikum, apanya yang diusap? Kepala kalian. Kepala Wa arjulakum. dan kaki. Kaki yang kalian. Berarti kaki diapakan, Bu? dibasuh. Kan menggunakan banyak air. Coba lihat, Ibu menggunakan Wamsahu. banyak air, praktik Ibu. Jangan-jangan Ibu nggak baca ayat Al-Quran. Jangan-jangan Ibu salah selama ini. Iya. Ini baru terjemahannya baru baca yang seperti ini, Pak. Biasanya cuma dengar dari guru, kaki dibasuh, air mengalir gitu misalnya Nah, di itu tuh kan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada kan yang mulai ragu tentang agama. Nah, inilah ibu-ibu, bapak sekalian, lemahnya kalau kita nggak ngerti Al-Quran. Kemudian yang kedua, lemahnya kalau belajar bahasa Arab hanya memperhatikan arti. Oh, iya. Oh, Iya, betul. dia. Iya, betul. Tuh, itu dia ibu-ibu bapak sekalian. Tadi Iya, waktu iya, saya iya. tanya, jadi kaki itu dibasuh apa diusap? Ada mulai berpikir, selama ini saya biasanya dibasuh. Tapi di basuh. masa ayatnya kayaknya diusap. Nah, itulah Nah, ciri Nah. kita. iya, Lemah kita itu karena iya. kita Kita beragama mengartikan. tidak mengerti bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Nah, ini coba lihat artinya katanya. Wamsahu usaplah. Biruusikum Biruusikum. kepala kalian. Wadah. Gara-gara Arjulakum. dan Dan kaki kalian. arjulakum, kaki kalian tuh kan kata orang. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian nanti hati-hati juga dengan orang yang suka ngomong, suka berkata, mau ikut Al-Quran apa mau ikut guru? Itu pertanyaan itu nggak masuk. Iya, iya, iya. Maka ibu-ibu, mari kita perhatikan ya, mari kita perhatikan. Ya, mari kita perhatikan. Jadi saya katakan bahwa itulah lemahnya kita kalau beragama Islam tidak mengerti bahasa Arab. Mudah nanti sampai ada orang yang katanya pindah dari Islam ya gara-gara dibacakan ayat Al-Qur'an. Tuh. Ya gini gimana orang kata tuh coba lihat tuh Al-Qur'an aja katanya apa? Katanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Coba, kalau ente sudah makan, disuruh makan nggak? Enggak katanya. Berarti kalau ente sudah dapat petunjuk, ente minta lagi nggak? Nah gitu katanya. Tuh kan, minta tuh. Nggak ngerti dia bahwa bahasa Arab itu bentuk 5 itu. Selain maknanya untuk akan datang, dia lupa bahwa bentuk 5 fi'il amr itu dari segi waktu sama dengan mudhari. Sekarang juga iya, nanti juga iya. Itu. Itu artinya kalau sekarang udah dapat hidayah minta lagi, itu artinya kita minta Akan tambahan. datang. Ngerti nggak belajar bahasa Arab? Katanya begitu. Ya, gara-gara, tapi sebenarnya sih nggak cuma itu sih sebenarnya biasanya sih ada faktor lain. Tapi biar dramatisir aja katanya itu. Ada orang yang katanya murtad setelah sholat tahajud. Ada pernah dengar cerita begitu? Belum. Belum. Pak. Ada orang yang murtad katanya setelah sholat istikharah. Enggak. Dapat apa tuh dia, Pak? Lagi sholat istikharah dapat Murtad. Itu kan sampai biar murtad. dramatisir lah, biar dramatisir.
Kalau namanya orang benar ya, enggak mungkin lah. Orang namanya istikharah. Kadang-kadang ada orangnya istikharah ya, tapi sholat 5 waktunya nggak dilaksanakan ya. Pas istikharah disamperin sama jin, sama setan godain. Nah, itu yang pertama ya, lemahnya kita kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Kemudian yang kedua, disitulah lemahnya kalau mengerti bahasa Arab cuman ngandelin arti. Ya, tidak memperhatikan bentuk, tidak memperhatikan jenis, tidak juga memperhatikan posisi kata di dalam kalimat. Yuk kita lihat ya. Oke. Faksilu apa maknanya? Basuhlah. Iya. Basuhlah. Apa yang dibasuh? Wajah kalian. Wujud Wajah. wajah kalian. Wajah. Mana yang bermakna wajah? Wujud. Wujuh. Huruf terakhirnya Wujud. apa? Ha. Barisnya apa? Fathah. Nah, cocok ya. Ya, Objek cocok. faksilu berujung A. Ya. Iya. Baru Oke, baik. Kemudian wa aidiyakum. Apa? Iya. Kedua tangan. Kedua tangan. Tangan. Mana yang bermakna tangan? Aidia. ID. Hadiah. Apa huruf terakhirnya? Ya. Ya. Apa barisnya? Fathah. Nah, cocok ya. Nah, itu Cocok. Ya. artinya dengan demikian kita Oh, paham dapat. bahwa wujuha dan Ya. aidia ini Ya. diperlakukan sama-sama Basuh. sama dibasuh. Silu. Ya, Oke, ya. bisa diikuti? Ya. Bisa. Bisa bagus. Sudah nangkep. Apa maknanya? Diusap. Usap. Usap lah. Apa yang Usap lah. diusap? Wajah dan Ruusi. Ruusikum. Ruusikum. Apa yang Kepala. diusap? Kepala kalian. Kepala. Mana yang bermakna kepala? Ruusi. Ruusi. Apa huruf terakhirnya? Si. Kasroh. Sin. Huruf Kasroh. sinnya atau Sin. kasroh. Sin. Huruf akhirnya sin. Banget. Sin kasroh. Oh iya iya iya. Sin kasroh. Apa huruf terakhir yang bermakna Ruusikum. untuk kata yang bermakna kepala? Ruus. Apa huruf terakhirnya? Oh, Sin. 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 Apa barisnya? Kasroh. Nah, lihat ya. Lihat ya ibu-ibu. Dia untuk objek dari wamsahu ditandai dengan kasroh. Oke? Oke, tidak bisa? Objek dari faksilu tadi ditandai dengan objek dari wamsahu ditandai dengan Kasroh. oke, bagus. Wa arjulakum apa maknanya? Kaki kalian. Kaki. Mana yang bermakna kaki? Arjul. Arjula. Apa huruf terakhir? Lam. Lam. Apa barisnya? Fathah. Nah, kalau Oh, begitu berarti dia ikut ke situ ya, Pak? pinter banget. Itu yang pinter banget. Pinter banget. Ke atas. Berarti Kalau udah ikut ke begitu aksi. enak, kita bilang kalau begitu arjul itu ikut ke ruus diusap apa ikut ke wujuh dibasuh? Tujuh. Wujuh dibasuh. Itu dari mana tahu? Sama-sama Fathah. ujungnya Dari fathah. Wah, Fathah. lihatnya sama-sama ujungnya A. Karena itu pada waktu kita memaknainya jangan langsung mengatakan dan kaki kalian. Dan basuhlah. Ini namanya urutan, maka uaknya dipahami apa? Dipahami kemudian. Oke. Hmm. Setelah wajah kalian, Kemudian tangan kalian. Setelah itu, usaplah kepala kalian, lalu basuhlah kaki kalian. Kalau begitu aman jadinya, nggak akan sampai mengatakan. Ih, aduh, Iya, iya, kirain kita salah selama ini.
Sempat berpikir begitu ya, Bu? Iya bener Pak. Iya, Pak. Soalnya pakai air mengalir lagi di keran, dihidupin, dibersih-bersih, diusap-usap sampai airnya. Oh ya Allah. Sampai terpikirnya saya mau nyiapin kursi loh Pak buat musab. Soalnya kalau berdiri kan susah. Ya, sela-sela jarinya kan kita bersih-bersihkan. Gitu dia. Karena itu ibu-ibu hati-hati ya, karena ada beberapa golongan ya, syukur ya ibu-ibu, bapak sekalian, kita dipertemukan ya di dalam bahasa Arab Quran ini, sehingga saya juga bisa menyampaikan pesan. Hati-hati juga dengan kebiasaan orang-orang tertentu yang mengatakan kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kelihatannya enak tuh. Kayaknya bagus gitu, bahwa kita kan memang umat Islam ya, sumber ajaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Betul, namanya sumber itu, ibu-ibu sekalian, ibu bapak tahu nggak sumber air minum kita di mana? Dalam tanah. Ada nggak yang pernah apa namanya nyungsep ya, apa maksudnya, yang pernah gitu tuh gali langsung ngambil ke dalam tanah? Enggak. Itu kan betapa repotnya gitu. Betapa repotnya kita. Nggak usah minum lah itu, sebut merek lah, misalnya air mineral. Aqua itu dari mana? Dari Gunung Salak. Ayo kita ambil Aqua ke Gunung Salak, kan repot. Repot kita. Kelihatan sih enak ajakan itu. Tuh. Ada satu golongan mengatakan ente aja yang kembali Quran Sunnah, karena kalau kami mah enggak, karena kami nggak pernah meninggalkan. Kalau namanya nggak pernah meninggalkan, sama kalau nggak pernah pergi dari rumah kan nggak ada istilah pulang ke rumah. Hati-hati ibu bapak. Yang bukan artinya kita itu ya, spiritnya bahwa kalau memahami agama, itu artinya kita memahami Al-Quran dan memahami sunnahnya iya. Tetapi kalau kita harus kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, kita itu punya kemampuan apa? Orang baca Quran, dia masih modal terjemah, gara-gara terjemah udah ada yang nyiapin kursi. Itu ulama itu sudah memberikan banyak hal gitu. Tetapi kita jangan juga gitu belajar agama hanya mendengar ceramah, tapi tidak menelaah ke Quran dan ke hadisnya gitu. Kita ambil jalan tengah lah seperti itu ya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, itu dia kajian kita pada malam hari ini. Dari contoh yang ada ya, dari contoh yang ada, ibu bapak sekalian mengisyaratkan bahwa pertama ya dari pelajaran kita yang sudah kosakata atau mufrodat atau vocab itu ya, vocabulary itu memang modal besar. Modal yang sangat besar kalau kita belajar bahasa. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sudah sampai pada pemahaman itu, jangan sampai kehilangan momen itu. Jangan sampai kalau belajar bahasa kosakatanya nggak meningkat. Usahakan terus ya. Usahakan terus. Guru yang bijaksana tentu akan mengusahakan supaya murid-muridnya, pesertanya juga akan berusaha untuk menambah pemahaman kosakatanya. Tapi kadang-kadang punya pertimbangan lain. Karena nggak ingin ngerepotin, ya diborong semua lah sama sang guru. Tapi ibu, bapak sekalian, kalau bertemu dengan ustaz, guru yang semacam itu, tetap dalam diri, saya tetap harus menambah pemahaman kosakata saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetapi memahami Al-Quran hanya bermodalkan kosakata saja, itu belumlah cukup. Kenapa? Karena susunan bahasa Arab dengan susunan bahasa Indonesia itu banyak yang berbeda, walaupun persamaannya juga tidak sedikit. Di antaranya apa tadi? Di antaranya adalah cara membaca akhir kata dalam bahasa Arab itu menyimpan suatu pesan, ya, yang maknanya bisa jadi bertolak belakang 180 derajat hanya karena cara membacanya yang berbeda. Artinya apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Seumpama nih ayatnya mengatakan arjulikum, tuh ya.
Oh iya. Seumpama ayatnya mengatakan arjulikum, kaki dibasuh apa diusap? Diusap. Diusap. Itu kan Iya. hanya berubah dari arjula ke arjuli. Arjuli. Ya. Kasroh, Nah, berubah tapi kasroh. nanti seumpama katanya ini berkata arjulukum. Arjulukum itu dibasuh apa diusap? Waduh. Dibasuh. Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Oh, enggak Arjul. dua-duanya. Dua-duanya. Enggak Oh, iya. dibasuh, enggak diusap. Enggak diusap. Oh, karena di Ya. Dia tidak dibasuh karena dia tidak arjula. Dia tidak diusap karena tidak arjuli. Itu jadi kelihatannya bagi kita sih nggak sampai ke situ, tapi kita perlu menyadari iya, keberadaan. ilmunya nggak nyampe. Cuman ya tidak banyak kasus-kasus seperti ini ya, tetapi ada gitu ya, tidak banyak tapi ada karena secara umum menurut aturan standar bisa kita pahami gitu ya, aturan standar bisa kita pahami. Ya, itu ibu-ibu, Bapak sekalian, pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita dan menambah semangat kita terus untuk apa? Untuk tidak berhenti, ya, tidak berhenti belajar bahasa Arab demi meningkatkan kualitas pemahaman agama kita. Ya, begitu Ibu Bapak sekalian ya untuk malam hari ini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan pelajaran kita bahas terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak ada, maka ini adalah akhir dari kegiatan kita pada malam hari ini di Indonesia dan pada pagi hari ini di Amerika. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah membangun beberapa pemahaman. Kita lihat sekali lagi dari awal, Ibu-ibu, ya, tentang al-wudu, ya, tentang al-wudu ada kata wajah, ada kata ra's. Nanti dari kata-kata ini kita bisa memahami beberapa kata lain yang seakar, ada yad, ada rijlain, ada yagsil, ada yamsah. Ya, kemudian tadi ada ini jamak, ada wujuh, ada marofik, ada arjun. Nanti pada pelajaran tertentu nanti kita akan membahas secara khusus ya untuk jamak-jamak ini. Ya, dan ini tadi bagaimana peranan tanda akhir, ya, tanda akhir sebuah kata dalam bahasa Arab untuk menjaga pemahaman kita supaya tidak melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh orang yang mempunyai ungkapan tersebut. Karena Al-Quran adalah kalamullah, ya, artinya supaya kita tidak keliru di dalam memahami kalam. Demikian Ibu-ibu, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara perbuatan maupun lisan, diantaranya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika Subhanallah asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa wa anta atubu astaghfiruka Terima wa kasih atubu sekali ilaik. lagi Ibu-ibu, Bapak sekalian, baik yang turut serta menyumbang suara demi suasana yang hidup dan ramai, ataupun ibu-ibu, bapak-bapak yang dengan dengan setia hati menjadi tim pendukung dengan doa-doa hati yang terucapkan. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama.